Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memasuki minggu-minggu Advent, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang hari ini terambil dari Injil Matius pasal ke-13 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-46. Saya bacakan untuk kita sekalian demikian firman Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Renungan kita kali ini saya berikan judul Sukacita yang tak tertandingi. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, apa yang membuat ibu bapa dan saudara-saudara bersukacita atas hidup ini? Apakah karena kita telah mendapatkan jawaban Tuhan atas apa yang kita pergumulkan selama ini dalam doa-doa kita? Ataukah karena kita mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan? Atau kita mendapatkan kenaikan jabatan dan gaji? Atau ada juga yang dipersatukan oleh Tuhan dalam pernikahan yang kudus dengan orang yang sangat kita kasih dan oleh karena itu kita bersukacita? Atau masuk sekolahan yang favorit dan bahkan saat lulus kita mendapatkan penghargaan sebagai lulusan yang terbaik? Itu sebagai dasar kita bersukacita? Atau bisa juga ada orang yang boleh bersukacita karena mendapatkan anugerah dari Allah, seorang anak. Setelah sekian lama mereka menanti dan bergumul dalam doa serta dengan usaha yang luar biasa. Atau mungkin alasan-alasan yang lain yang bisa diucapkan atau diungkapkan oleh ibu bapak dan saudara-saudara sekalian tentang alasan untuk bersukacita atas hidup ini. Namun sekarang mari kita melihat secara teliti apa yang menjadi alasan kita saat ini untuk bersukacita tadi. Apakah alasan-alasan itu punya dasar yang sangat kuat bagi kita untuk bersukacita? Bagaimana ketika kita mengalami pergumulan yang hebat, situasi yang sulit, kegagalan, penderitaan, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan orang yang sangat kita kasihi? Adakah sukacita itu tetap ada? Dalam kesemuanya itu, apakah kita masih mampu mengingat tentang dasar dan alasan kita untuk bersukacita tadi? Ada banyak orang tak lagi mampu mengingatnya. Mereka terperangkap dalam keluh kesah dan ratapan atas apa yang sedang terjadi. Mengapa? Sebab semua dasar sukacita yang kita sebutkan di atas sejatinya lah cukup rapuh. Sebab semuanya itu tak pernah abadi. Dalam waktu yang sekejap, bahkan semuanya itu bisa sirna tanpa berbekas. Tetapi tunggu dulu. Hari ini saya membawa kabar baik untuk ibu bapa dan saudara-saudara sekalian, bahwa sejatinya ada dasar yang lebih kokoh, yang akan mampu membuat kita bersukacita secara penuh dan luar biasa. Sukacita yang tak akan bisa tertandingi oleh apapun itu. Mau tahu apakah itu? Itu adalah anugerah Allah dalam Kristus Yesus yang beberapa hari lagi akan kita kenang dan kita rayakan dalam Natal. Tuhan Yesus Kristus sejatinya adalah anugerah Allah yang luar biasa yang tak dapat ditandingi oleh apapun dan siapapun. Sebab melalui dan di dalam Kristus Yesus itulah kita akan mendapatkan hidup yang kekal dan bahkan tinggal dalam kerajaan surga. Bukankah itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan karena itu sekarang mari kita perhatikan bacaan kita tadi dalam Matius pasal 13 ayat yang 44 sampai 46. Kalau kita membaca tadi dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-46, maka kita temukan bagaimana ketika seorang menemukan harta terpendam, demikian juga seorang pedagang yang menemukan mutiara yang berharga,
maka mereka kemudian segera menjual semua yang dimilikinya agar dapat membeli tanah di mana harta berharga itu ditemukan, atau membeli mutiara yang sedemikian berharga. Mereka mau menjual semua yang telah dimilikinya demi mendapatkan kesemuanya itu. Dan sekarang bagaimana dengan kita yang telah dianugerahi Allah, Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus? Apakah Dia, Kristus, kita jadikan sebagai harta yang sangat berharga atau mutiara yang sedemikian indah, dan untuk itu kita akan melakukan usaha apapun guna mendapatkannya tetap tinggal di dalam kehidupan kita? Kita mau menjauhkan diri kita dari dosa, kita mau melakukan segala perintah Allah dengan sungguh-sungguh, meskipun untuk itu kita harus membayar harga yang sedemikian mahal, yaitu kenyamanan kita, jabatan dan kedudukan kita, pacar yang kita kasih namun berbeda keyakinan, atau hal-hal lain yang membuat kita bersuka cita, membuat kita boleh menikmati apa yang indah. Ataukah kita lebih memilih kenyamanan, jabatan, kedudukan, kekayaan, pacar, melebihi Kristus? Dan demi untuk kesemuanya itu, maka kemudian kita campakkan Kristus. Saya hanya ingin mengingatkan, kalau itu yang kita lakukan, kita tak akan pernah mendapatkan sukacita secara utuh dan penuh. Namun ketika kita menempatkan Kristus sebagai harta yang sedemikian mulia, menempatkan Kristus sebagai mutiara yang begitu indah, dan supaya semuanya itu tetap ada di dalam hidup kita, maka kita mau kehilangan apapun yang sedemikian berharga. Seperti orang yang menemukan harta yang berharga atau mutiara yang indah. Maka ketika kita mampu dan bersedia melakukan itu, maka berbahagialah saudara, karena saudara akan bersuka cita, dan sukacita saudara tak akan pernah bisa ditandingi oleh apapun juga. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau untuk kesekian kalinya Engkau mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami menjalani hidup sehari kami sebagai umat-Mu. Terima kasih kalau Engkau mengingatkan kepada kami bahwa sejatinya Engkau telah menganugerahkan apa yang luar biasa, berharga dan mulia, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Oleh karena itu, mampukan kami untuk menjadikan Engkau bagian yang utuh atas hidup kami. Mampukan kami untuk menempatkan diri kami sebagai bagian dari apa yang berharga di hadapan-Mu. Dan oleh karena itu terlihatkan bagaimana kami menjaga iman kami sedemikian luar biasa untuk tetap setia kepada Engkau. Bagaimana kami menjaga hidup kami sedemikian luar biasa untuk tetap mengikuti apa yang Engkau inginkan, sehingga dengan demikian kami boleh hidup layak di hadapan-Mu. Saat ini kami serahkan dalam doa kami, ya Tuhan, untuk saudara kami yang ada sekitaran Gunung Semeru yang baru saja mengalami kondisi yang tidak nyaman akibat erupsi Gunung Semeru. Engkau berkati mereka, ya Tuhan, Engkau lindungi mereka, Engkau pulihkan mereka. Kami serahkan juga dalam doa kami, ya Tuhan, untuk setiap anggota jemaat kami, terutama mereka yang dalam kondisi sakit. Tuhan, kiranya Engkau boleh melawat mereka, Engkau boleh menjamah mereka dan memulihkan mereka. Kami berdoa juga untuk setiap anggota jemaat kami yang dalam usia lanjut, sehingga oleh karena itu mereka memiliki banyak keterbatasan. Kiranya Engkau boleh hadir dalam kehidupan mereka, Engkau menghibur dan meneguhkan iman mereka, sehingga mereka boleh tetap menikmati sukacita. Kami percayakan jemaat di mana kami boleh berhimpun, GKI Wiyung Royal Resident, kami mohonkan berkat-Mu untuk kehidupan perjemaat kami. Setiap pelayan-Mu, kami mohonkan berkat-Mu, sehingga mereka bisa mengerjakan karya layanan yang sedemikian indah bagi dan demi serta untuk kemuliaan dan hormat-Mu semata. Inilah doa-doa kami, ya Tuhan. Kami percayakan juga untuk hari kami ini. Sepanjang hari ini, ya Tuhan, kami mohonkan kiranya Engkau menyertai dan melindungi serta memberkati kami. Kami serahkan doa kami, ya Tuhan, hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus.
Allah kami yang berkuasa. Amin. Selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga. Maranatha. Tuhan Yesus sumber sukacita memberkati kita semua, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Wiyung Royal Resident. Tuhan berkati kita. Amin.